Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih di bab pertama, yaitu pokok bahasan logaritma. Nah, yang pertama kita akan membahas definisi dari logaritma. Logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen, atau nama lain eksponen itu adalah pangkat. Nah, adapun bentuk umumnya, jika A pangkat B sama dengan C, maka jika ditulis ke dalam bentuk logaritma itu menjadi A log C itu sama dengan B. Nah, A ini biasa kita sebut dengan bilangan pokok atau basis. Kemudian C ini biasa kita sebut dengan numerus. Contohnya, yang pertama, misalkan ada 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, karena 3 kali 3 ya. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti menjadi 3 log 9 itu sama dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, misalkan ada 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Maka jika kita tulis ke dalam bentuk logaritma itu menjadi 10 log 100 sama dengan 2. Atau kalau misalkan basisnya itu adalah 10, itu biasanya tidak kita tulis. Berarti cukup kita tuliskan log 100 itu sama dengan 2. Ini perlu kalian ingat. Ya, jadi nilai dari log 100 itu sama dengan 2. Kemudian kalau ada log 1000, berarti misalkan 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 kali 10, berarti 1000. Jika kita tulis ke dalam bentuk logaritma menjadi 10 log 1000 sama dengan 3. Berarti cukup kita tulis log 1000 sama dengan 3. Ya. Nah, yang keempat, kalau ada log 10, berarti di sini 10 pangkat 1 sama dengan 10-nya 1 kali, berarti 10 pangkat 1 sama dengan 10. Kalau ditulis ke dalam bentuk logaritma, berarti menjadi 10 log 10 itu sama dengan 1. Artinya log 10 sama dengan 1. Ini juga harus kalian ingat ini. Ya, itu tadi contoh dari bentuk umum logaritma. Sekarang kita akan membahas ke sifat-sifat logaritma. Jadi sifat logaritma itu ada 10. Yang pertama, jika ada P log A dikali B sama dengan P log A. Jadi kalau di sininya kali itu tinggal kita jumlahkan. Berarti P log A ditambah dengan P log B. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kalau ada numerusnya itu pembagian,
berarti P log A dibagi B, maka hasilnya P log A. Kalau perkalian dijumlah, kalau pembagian maka dikurang. Berarti P log A dikurangi P log B. Yang ketiga, kalau P log A pangkat N, ya, jadi numerusnya ini dia dalam bentuk pangkat, maka hasilnya adalah N-nya tinggal dipindah ke depan. Berarti N dikali dengan P log A. Yang keempat, kalau basis sama numerusnya sama-sama mempunyai pangkat, misalkan P pangkat M log A pangkat N, maka hasilnya ini juga sama, N-nya kita pindah ke depan. Berarti N per M-nya di bawah dikali P log A. Ya, ini sifat yang keempat. Kemudian sifat yang kelima, kalau ada 1 per B log A, ya, sama dengan, maka ini pecahannya bisa hilang, tinggal kita balik. Berarti yang tadinya numerus itu dia jadi basis. Berarti A log B. Ya, ini adalah sifat yang kelima. Yang keenam, kalau ada A log B, itu bisa kita ubah ke dalam log B dibagi dengan log A. Nah, sekarang yang ke-7. Yang ke-7 itu adalah P log 1 itu sama dengan 0. Ya, jadi berapapun basisnya, kalau numerusnya itu 1 pasti hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi log 1 itu sama dengan 0. Kemudian yang ke-8, kalau ada A dipangkatkan A log P misalkan, itu sama dengan, nah ini kan A, ini juga A, berarti kan dia sama. Kalau sama berarti bisa kita coret. Berarti tinggal P. Ini coretnya semuanya. Coretnya semuanya. Berarti hasilnya itu sama dengan P. Misalkan ada 3 pangkat 3 log 5 misalkan. Berarti ini hasilnya adalah 5. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 itu kalau ada A log A itu sama dengan, kalau basis dengan numerusnya itu sama, berarti hasilnya sama dengan 1. Contohnya 3 log 3 itu pasti hasilnya 1. Ya, misalkan 10 log 10 juga 1. 100 log 100 sama dengan 1. Ini sifat yang ke-9. Kemudian yang terakhir, yang ke-10. Misalkan ada P log A dikali A log B itu sama dengan, nah karena ini sama berarti kita coret. Hasilnya tinggal P log B. P log B. Contohnya, misalkan ada 2 log 3 dikali 3 log 4 misalkan. Maka ini tinggal kita coret karena sama. Tinggal 2 log 4.
Tuh ya. Jadi hasilnya 2 log 4. Ini juga sebenarnya bisa disederhanakan lagi, yaitu menggunakan sifat yang ke berapa tadi? Yang di depan. Berarti 2 log 4-nya itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Ya. Karena ini numerusnya ada bentuk pangkatnya, berarti pangkatnya bisa kita pindah ke depan sesuai dengan sifat yang ketiga tadi ya. Silakan bisa dilihat lagi. Berarti ini 2-nya pindah ke depan. Tinggal 2 kali 2 log 2 sama dengan 2 kali 2 log 2. Kalau basis sama numerusnya sama, berarti hasilnya adalah 1 ya, pakai sifat yang ke-9. Oke, berarti 2 log 2 itu hasilnya 1 sama dengan 2. Ini adalah 10 sifat dari logaritma. Sekarang kita akan membahas contoh soal latihan untuk pokok bahasan logaritma ya. Yang pertama itu ada hitunglah nilai dari yang A 4 log 64. Kita akan membahas yang A terlebih dahulu. Jawab 4 log 64 ya. Jadi ini dalam mengerjakan logaritma, kalian bisa pilih kira-kira dia menggunakan sifat yang keberapa sih di antara 10 itu. Ya, jadi kalian harus membuka lagi catatannya. Ya, ini ada 4 log 64. Ini 4-nya di atas ya. 4 log 64. Biasanya antara numerus dengan basis itu ada hubungannya. Berarti 64 ini bisa kita rubah menjadi 4 pangkat berapa sih? 4 log 64 itu kalau dibagi 4 berapa? 64 dibagi 4 berarti 16. Kita bagi 4 lagi, hasilnya 4. Jadi 64 itu adalah 4 pangkat 1, 2, 3 ya. 64 ini kita rubah menjadi 4 pangkat 3 gitu. Setelah ini kira-kira kita menggunakan sifat yang keberapa? Yang numerusnya itu dalam bentuk pangkat, berarti sifat yang ketiga. Ini kita pakai sifat yang ketiga. Silakan buka lagi catatannya. Ya, berarti sifat yang ketiga itu kalau numerusnya ada pangkatnya, pangkatnya tinggal kita pindahkan ke depan. Berarti 3-nya ini kita pindahkan ke depan. Jadi 3 kali 4 log 4 ya. Kemudian ini 4 log 4, berarti dia numerus sama basis itu sama. Tadi kalau numerus sama basis sama itu ada di sifat yang keberapa? Ke-9 ya. Kalau numerus sama basisnya sama berarti hasilnya adalah 1 di sifat yang ke-9. Berarti 3 kali, kalau ada A log A hasilnya 1, berarti 4 log 4 juga hasilnya 1 ya, sama dengan 3 kali 1 berarti 3. Jadi 4 log 64 hasilnya adalah 3. Dan soal yang B yaitu log 0,00001. Berarti kita jawab log 0,00001 sama dengan, berarti log ini kita rubah menjadi 10 pangkat berapa? Berarti 0,00001 itu dirubah menjadi 10 pangkat, komanya geser berapa? Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat min 5 karena dia gesernya ke kiri ya. Nah, ini sudah menjadi log 10 pangkat min 5. Berarti kita menggunakan sifat yang seperti A ya, karena dia numerusnya ada bentuk pangkatnya, berarti menggunakan sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga berarti min 5 kita pindahkan ke depan. Min 5 kali log 10 sama dengan, tadi di bentuk umum kita sudah tahu kalau log 10 itu adalah 1. Buka lagi catatan yang paling pertama ya. Jadi logaritma di pembahasan pertama. Min 5 dikali log 10 itu adalah 1. Hasilnya min 5.
contoh soal latihan yang kedua. Tentukan nilai logaritma dari yang A dulu. 3 log 27 ditambah 3 log 6 dikurangi 3 log 2. Berarti ini yang pertama menggunakan sifat yang ke-1 dan kedua, yang ada penjumlahan sama pengurangan. Ya. Berarti 3 log, kalau tambah itu artinya tinggal kita kalikan. Berarti 27 dikali 6. Kalau kurang itu tinggal kita bagi 2. Ya, sama dengan 3 log, tinggal sederhanakan. Berarti 6 bisa dibagi dengan 2, coret-coret. Ini sisa 3. Ya. 3 log ini 27 bisa kita kalikan dengan 3, atau biar cepat ini 27-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Ya, jadi 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 27. 3 pangkat 3 dikali dengan 3 sama dengan 3 log. Nah, ini kalau perkalian bentuk pangkat, itu pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Nanti ini kan aslinya di sini 1. 3 pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 3 tambah 1 4. 3 pangkat 4. Nah, kemudian ini menggunakan sifat yang ke-3. Berarti 4-nya tinggal kita pindahkan ke depan. Jadi ini menggunakan sifat yang ke-3 ya. 4 kali 3 log 3 sama dengan 4 kali 3 log 3. Kalau numero sama basisnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Ini sifat yang ke-9. 4 kali 1 beda. Jadi dari yang panjang ini hasilnya itu adalah 4. Oke, sekarang ke contoh soal yang B ya. Ini caranya hampir sama dengan yang A tadi. Hanya masalahnya di sini ada angka 3 dan angka 2. Jadi ini harus kita pindahkan dulu ya. Sama dengan ini 3 itu bisa kita pindahkan ke belakang. Berarti jadi bentuk pangkat. 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 9 pangkat 2 dikurangi 3 log 48. Kalau sudah seperti ini, itu langkahnya sama seperti yang A. Berarti 3 log, kalau jumlah jadi kali 2 pangkat 3 dikali 9 pangkat 2, ini kurang jadi bagi 48. Sama dengan 3 log 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 berarti 8 dikali 9 pangkat 2, artinya 9 kali 9 berarti 81 dibagi 48 sama dengan 3 log. Ini bisa kita sederhanakan, 8 dibagi 48 berarti ini bagi 8 1, 48 dibagi 8 berarti 6. Kemudian 81 sama 6 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 81 dibagi 3 berarti 27. Ini 6 dibagi 3 sisa 2. Berarti hasilnya 3 log 27 dibagi 2 ya. Nah, ini bisa kita kembalikan lagi ke ini. Kalau pembagian berarti kan jadi kurang. 3 log 27 dikurangi 3 log 2 sama dengan ini 27 sama 3 ada hubungannya nih. Berarti 3 log 27 itu dirubah jadi 3 pangkat 3 ya. Dikurangi ini sudah tidak bisa lagi, berarti tetap kita tulis 3 log 2 sama dengan ini pindah ke depan ya. Berarti 3 kali 3 log 3
3 dikurangi 3 log 2 sama dengan 3 kali, ini 3 log 3 berapa tadi? Kalau numerus sama basisnya sama, berarti 1 dikurangi 3 log 2 sama dengan 3 kali 1, 3 dikurangi 3 log 2. Ini sudah paling sederhana ya, tidak bisa. Jadi contoh soal latihan untuk pokok bahasan logaritma. Sekarang